Halo, kenalin, aku Nurjana. Aku mahasiswi di Universitas Bina Sarana dan Informatika Pontianak, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknik dan Informatika, kelas 15 2D30. Kali ini aku akan membahas tentang evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini. Nah, evolusi komputer mengacu pada perkembangan teknologi komputer dari awalnya sederhana hingga menjadi sangat kompleks dan canggih seperti yang kita kenal saat ini. Komputer generasi pertama tahun 1940-an hingga awal tahun 1950-an. Pada masa ini, komputer masih sangat besar dan mahal. Komputer pertama yang dianggap sebagai komputer generasi pertama adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator yang dibuat pada tahun 1945. ENIAC berukuran sangat besar. Untuk penempatannya membutuhkan ruang 500 meter persegi. ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75.000 relay, 10.000 kapasitor, dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruangan 167 meter persegi. Komputer generasi kedua akhir tahun 1950-an hingga akhir tahun 1960-an. Pada masa ini, transistor digunakan sebagai pengganti tabung vakum pada komputer generasi pertama. Ini membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih efisien, dan lebih terjangkau. Komputer generasi kedua juga memperkenalkan sistem operasi dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Komputer generasi ketiga pada tahun 1960-an akhir hingga awal 1970-an. Pada masa ini, Integrated Circuit atau IC terpadu digunakan sebagai pengganti transistor. Hal ini membuat komputer semakin kecil dan lebih efisien. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil, secuir silisium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai Integrated Circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Komputer generasi keempat awal tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an. Pada masa ini, komputer sudah memiliki kemampuan untuk dipersonalisasi dan diakses secara massal. Mikroprosesor juga ditemukan pada masa ini. Komputer generasi kelima awal tahun 1980-an hingga sekarang. Pada masa ini, komputer semakin kecil, lebih cepat, dan lebih canggih. Terdapat juga perkembangan teknologi seperti internet dan komputer portable. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin telah menjadi sangat penting dalam evolusi komputer. Ini termasuk perkembangan robotikal, kendaraan otonom, dan pengolahan bahasa alami yang semakin canggih. Pada perkembangan selanjutnya, komputer generasi masa depan. Dengan teknologi komputer yang ada saat ini, agak sulit untuk dapat membayangkan bagaimana komputer masa depan dengan teknologi yang ada saat ini saja seakan sudah dapat menggenggam dunia. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan protein sintesis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input atau output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna. Komputer tanpa program mungkin membentuk ciri utama generasi komputer yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya tentang evolusi komputer. Semoga bermanfaat ilmunya. Sekian dan terima kasih.